Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin, 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 ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, kalian bersama Bu Ida Nur Ami akan belajar tentang Aku Suka Belajar Sejarah Islam. Tujuan pembelajaran pada pembelajaran hari ini yaitu Ibu harap kalian mampu meyakini sikap berani, jujur, dan dapat dipercaya sebagai ajaran agama Islam yang mantap. Ibu harap kalian mampu menjelaskan kisah Arab pra-Islam, masa kanak-kanak dan remaja Nabi Muhammad SAW dengan benar. Ibu harap kalian mampu menyimpulkan kisah Arab pra-Islam, masa kanak-kanak dan remaja Nabi Muhammad SAW dengan benar. Ibu harap kalian mampu membenarkan kisah Arab pra-Islam, masa kanak-kanak dan remaja Nabi Muhammad SAW dengan benar. Dan Ibu harap kalian mampu menceritakan kisah Arab pra-Islam, masa kanak-kanak dan remaja Nabi Muhammad SAW dengan benar. Jazirah Arab merupakan wilayah terletak di bagian barat daya Asia. Disebut Jazirah Arab karena wilayah tersebut dihuni oleh mayoritas bangsa Arab. Memiliki kondisi dengan cuaca yang kering, sangat panas, dan curah hujan yang kurang, sebagian besar wilayahnya berupa padang pasir. Bangsa Arab sebelum agama Islam datang disebut zaman jahiliyah, artinya zaman kebodohan atau zaman kegelapan. Alasannya karena masyarakat Arab pada saat itu tidak mau menggunakan pikiran sehatnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan mereka. Selain itu, bangsa Arab jahiliyah suka berkelompok dan lebih suka mementingkan kelompoknya, sehingga sering terjadi persaingan yang mengakibatkan terjadinya perselisihan. Adat kebiasaan buruk yang dimiliki bangsa Arab yaitu, pertama, mereka menyembah berhala, dewa, malaikat, jin, roh, dan benda-benda langit seperti matahari, bulan, dan bintang. Kebiasaan yang kedua, percaya pada tahayul dan hantu. Kebiasaan yang ketiga, mereka suka minum minuman keras dan mabuk-mabukan. Kebiasaan yang keempat, mereka hidupnya boros dan suka berfoya-foya. Kebiasaan yang kelima, mereka suka bermain judi. Kebiasaan yang keenam, membuat persembahan dewa-dewa. Kebiasaan yang ketujuh, mereka suka berbuat riba. Kebiasaan yang kedelapan, apabila lahir bayi perempuan, mereka bunuh karena mereka merasa malu dan hina. Kebiasaan yang kesembilan, mereka suka berkelahi, bahkan sampai terjadi perang antar suku hanya karena hal-hal kecil. Jazirah Arab memiliki peranan yang sangat besar karena letak geografisnya, sedangkan dilihat dari kondisi internalnya, Jazirah Arab hanya dikelilingi gurun dan pasir di segala sudutnya. Karena kondisi seperti inilah, Jazirah Arab seperti benteng pertahanan yang kokoh, yang tidak memperkenankan bangsa asing untuk menjajah dan menguasai Arab. Selain itu, bangsa Arab memiliki rasa seni yang tinggi, menjadikan kebudayaan Arab paling menonjol, dan setelah datangnya agama Islam, penduduk Jazirah Arab menjadi maju, menjadi pusat perkembangan Islam di seluruh dunia. Nabi Muhammad SAW merupakan keturunan dari keluarga bangsawan Quraisy yang sangat dihormati dan disegani. Kakek beliau bernama Abdul Muthalib adalah bangsawan Quraisy yang dipercaya oleh kaumnya untuk menjaga Ka'bah. Ayah Nabi Muhammad bernama Abdullah
dan ibunya bernama Siti Aminah. Nabi Muhammad lahir di Mekah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, bertepatan tanggal 20 April 571 Masehi. Saat Nabi Muhammad masih dalam kandungan, ayahnya meninggal, sehingga Nabi terlahir sebagai anak yatim. Setelah Nabi Muhammad SAW lahir, diserahkan oleh ibunya kepada Halimatus Sa'diyah dari Bani Sa'ad yang tinggal tidak jauh dari kota Mekah. Di perkampungan Bani Sa'ad inilah Nabi diasuh dan dibesarkan. Alasan Nabi Muhammad diasuh dan dibesarkan tidak dengan ibunya karena itu merupakan adat dan tradisi masyarakat Arab kota Mekah waktu itu, terutama bangsawan yang mana menyusukan dan menitipkan bayi-bayi mereka kepada wanita Badiyah, dusun yang berada di padang pasir. Tujuan agar bayi mereka dapat menghirup udara yang segar, terhindar dari penyakit, dan dapat berbicara dengan bahasa yang baik dan fasih. Setelah Nabi Muhammad berusia 4 tahun, bersama Halimatus Sa'diyah dikembalikan kepada ibunya. Setelah berusia 6 tahun, Nabi ditinggal ibunya Siti Aminah meninggal, sehingga pengasuhan Nabi Muhammad bersama kakeknya. Setelah usia 8 tahun, kakek Nabi meninggal, sehingga Nabi bersama pamannya yang bernama Abu Thalib. Sejak kecil, Nabi Muhammad terbiasa bekerja keras, mengembalakan domba milik pamannya. Nabi Muhammad seorang pengembala domba yang jujur dan amanah, sehingga penduduk kota Mekah menyukai hasil pekerjaannya. Di usia 12 tahun, Nabi diajak pamannya untuk berdagang ke negeri Syam. Perjalanan ke negeri Syam cuacanya sangat panas dan terik. Akan tetapi, rombongan Nabi Muhammad tidak merasakan panas dikarenakan adanya segumpal awan yang selalu menaungi rombongan Nabi Muhammad SAW. Saat kepergian Nabi Muhammad bersama rombongan ke negeri Syam, mendapat perhatian dari seorang pendeta Nasrani yang bernama Buhairah. Pendeta tersebut menguasai isi kitab Injil dan Taurat, sehingga melihat tanda-tanda Nabi terakhir pada diri Nabi Muhammad SAW. Terima kasih. Selamat belajar anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.